Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini bersama orang-orang hebat. Di sebelah kanan saya Ustadz Ebit Liu dari Kuala Lumpur. Ustadz, bagi sedikit nasihat buat teman-teman TikTok. Walau siapa kita, walaupun kita buat dalam hidup, percaya yang Allah tu sangat sayang kita. Sayang Ustaz Dery Sulaiman. Masya Allah. Dan di sebelah kanannya lagi Ketua Tim Pemburu Dukun Indonesia, Marcel Radifal. Silakan bagi nasihat. Ya, halo, udah pada kenal saya semuanya ya. Apa nih pesan-pesan, Ustaz? Pesan-pesan atau apa? Pesan sedikit ya buat netizen boleh, buat dukun boleh. Ya, pesan-pesan ya, saya pakai tagline ilmu merah lah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Gitu. Masya Allah. Dan di sebelah kiri saya Dr. Richard. Masya Allah. Ini. Terima kasih Pak Ustadz. Sebab Kalau dari saya, kesembuhan itu dari Tuhan. Itu sudah fix. La ilaha illallah. 100% kesembuhan itu dari Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak menginginkan umatnya itu untuk bodoh, untuk berobat di tempat yang tidak semestinya. Mari kita tetap berobat ke dokter. Karena dukun pun juga berobat ke dokter. Dan jangan lupa berdoa dengan Tuhan. Luar biasa ya. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Semuanya apa saja. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Assalamualaikum. Halo Sobat Fakta Bang Bin, ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Memang masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Ada kubu pesulap merah dan ada kubu Gus Samsudin. Ada juga para ulama, tapi lebih banyak berkubu dengan pesulap merah. Termasuk Ustadz Dery Sulaiman yang sempat juga diundang oleh Dr. Richard dan bertemu dengan pesulap merah. Dery Sulaiman awalnya memang mengkritisi apa yang dilakukan oleh para dukun, termasuk Gus Samsudin. Dan kini mereka nampaknya merapatkan barisan, juga bersama Dr. Richard Lee dan seorang ustadz dari Kuala Lumpur, Ustadz Ebit Lee. Nah, apakah yang mereka lakukan? Bagaimana mereka bertemu? Dan apa yang terjadi? Apakah dukun-dukun makin ketar-ketir? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini bersama orang-orang hebat. Di sebelah kanan saya Ustadz Ebit Liu dari Kuala Lumpur. Ustadz, bagi sedikit nasihat buat teman-teman TikTok. Walau siapa kita, walaupun kita buat dalam hidup, percaya yang Allah tu sangat sayang kita. Sayang Ustaz Dery Sulaiman. Masya Allah. Dan di sebelah kanannya lagi Ketua Tim Pemburu Dukun Indonesia, Marcel Radifal. Silakan bagi nasihat. Ya, halo, udah pada kenal saya semuanya ya. Apa nih pesan-pesan, Ustaz? Pesan-pesan atau apa? Pesan sedikit ya buat netizen boleh, buat dukun boleh. Ya, pesan-pesan ya, saya pakai tagline ilmu merah lah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Gitu. Masya Allah. Dan di sebelah kiri saya Sejak pesulap merah berkonflik dengan Gus Samsudin, para dukun kemudian keluar kandang, mengancam pesulap merah dengan melaporkan ke polisi, termasuk juga pengacaranya Firdaus Owiwobo. Setelah itu, pesulap merah juga banyak sekali didukung oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat, beberapa ulama pun mendukung pesulap merah untuk memberantas penipuan-penipuan berkedok agama, memakai simbol-simbol agama, terutama agama Islam. Karena banyak di masyarakat, kedok-kedok agama digunakan oleh para dukun untuk memperdaya pasiennya, termasuk Ustadz Dery Sulaiman. Guys, gue mau memperkenalkan ini tim pemburu dukun ya. Tim pemburu dukun. Ini yang sekarang lagi dicari-cari
Kenalkan Ustadz Richard. Bukan dong, Dokter Rica. Gue bisa ngaku jadi Ustadz juga. Oh jangan, nanti jadi dukun kalau kayak gitu. Nggak boleh gue nipu. Nggak boleh, itu berkedok agama, nggak boleh nipu. Terus ada juga Ustadz Dery Sulaiman. Pokoknya dukun-dukun mari kita Obat berjamaah. ngopi, Iya. ngobrol perkara iman, Wih, sehingga nanti tidak ada lagi yang merasa hebat. Yang hebat hanya Allah saja. wih. La ilaha. La ilaha illallah. Iya, siap. Dan ini ada dari Malaysia, dari tetangga. Ustadz Kabar semua Abidli. orang Indonesia yang baik hati. Wih, Allah sayang semua sekali. amin, amin. Sayang Marcel. Apa? Allah sayang Marcelnya. Wih, amin, amin, Ustaz. Wih, kami tim pemburu dukun. Ustadz Dery Sulaiman termasuk yang berada di kubu pesulap merah. Dia pun diundang di podcast Dennis, podcast dari Dr. Richard, dan juga bertemu dengan pesulap merah. Artinya, kita bisa petakan, di kubu pesulap merah ada Dr. Richard, ada Deddy Corbuzier, ada Dennis Karista, ada Ustadz Dery Sulaiman, dan juga ada para ustadz-ustadz yang lain, seperti ustadz yang bisa meruqyah itu. Nah, kemudian mereka ini nampaknya berkumpul untuk merapatkan barisan. Karena kita tahu, baik itu Dr. Richard maupun pesulap merah sudah dilaporkan ke polisi. Bahkan pesulap merah sudah dilaporkan ke Samsudin dan juga dilaporkan oleh para dukun, Asosiasi Dukun Indonesia. Maka dari itu mereka berkumpul dalam satu tempat untuk mengajarkan stop pembodohan. Masya Allah, berkumpul bersama orang hebat, Ustadz Abidli, pesulap merah, dan Dr. Richard Lee. Chat buat teman-teman TikTok. Walau siapa kita, walaupun kita buat dalam video, percaya yang Allah tu sangat sayang. Sayang Ustaz Dery Sulaiman. Masya Allah. Dan di sebelah kanannya lagi ketua tim pemburu dukun Indonesia, Marcel tadi Pak. Silakan bagi saya. Ya, halo, udah pada kenal saya semuanya ya. Apa nih pesan-pesan, Ustaz? Pesan-pesan atau apa? Pesan sedikit ya Ya, buat netizen boleh, buat dukun boleh. ya, pesan-pesan ya, saya pakai tagline ilmu merah lah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Gitu. Masya Allah. Menarik melihat perkumpulan ini, perkumpulan dari berbagai profesi. Profesi pesulap, profesi pendakwah, dan juga ada profesi dokter. Dan ketiganya nampak rukun, nampak akrab, padahal mereka berbeda-beda profesi, bahkan berbeda-beda agama. Kita tahu, suku dari mereka juga berbeda dengan Dr. Richard Lee, yang Dr. Richard Lee keturunan Tionghoa, yang juga beragama bukan Islam. Tetapi mereka bersatu padu untuk memberantas pembodohan di masyarakat. Karena mereka ingin Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Termasuk Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee juga mengatakan hal yang sama, bahwa mutlak kesembuhan itu dari Tuhan. Tapi Tuhan juga menyuruh orang-orang untuk mencari kesembuhan berikhtiar melalui jalur yang benar. Dan di sebelah kiri saya Dr. Richard. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sebab kalau dari saya, kesembuhan itu dari Tuhan. Itu sudah fix. La ilaha illallah. 100% kesembuhan itu dari Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak menginginkan umatnya itu untuk bodoh, untuk berobat di tempat yang tidak semestinya. Mari kita tetap berobat ke dokter. Karena dukun pun juga berobat ke dokter. Dan jangan lupa berdoa dengan Tuhan. Luar biasa ya. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Semuanya apa saja, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Assalamualaikum.